Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من غزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم يوم عيد يعم عليهم وكل سنة ويتكرر وزكى أبدانهم من دار السيئات وطهر. أحمده وهو المستحق لأن يحمد ويشكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, dengan terbitnya matahari mentari pagi diiringi dengan hijau burung di angkasa beserta angin-angin sepoi-sepoi datang menghampiri kita. Gema takbir, tahlil dan tahmid mulai tadi malam sejak mengumandangkan azan maghrib sampai detik ini, saat ini seluruh umat Islam mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, menandakan hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha terpuji, hanya Allah yang menjadi raja di raja. Oleh karenanya sepantasnya kita sebagai umat manusia yang dalam keadaan lemah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka pasti kalian tidak sanggup untuk menghitungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan untuk selanjutnya kita semuanya berwasilah, berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menjadi sinar dan menyinari bagi agama, bangsa dan negara, bahkan seluruh alam beserta isinya. Hadirin kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, 1 bulan penuh kemarin di bulan Ramadan kita berpuasa dalam keadaan lapar dan dahaga. Apa gunanya? Dalam rangka tak lain dan tak bukan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan puasa di dalam bulan Ramadan telah banyak disinggung oleh para dai-dai kita, para ustaz, para ajengan, para hujjah. Tujuan puasa di bulan Ramadan tepatnya ada di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang terdahulu. Apa gunanya? Agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi para hadirin sidang Surat Idul Fitri yang berbahagia, kita telah tahu bahwa tujuan puasa itu bukan ingin masuk surga para hadirin, tapi tujuan puasa di bulan Ramadan agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka masuk ke dalam surga itu sangat mudah sekali. Mudah, kenapa? Karena sudah mempunyai tiket atau karcisnya. Ibarat kita mau ke Taman Mini, mau ke Taman Ragunan dan lain sebagainya, kalau sudah punya tiket maka mudah masuknya para hadirin sidang Surat Idul Fitri yang berbahagia. Namun jangan sampai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal hari raya Idul Fitri ini tanggal 1 Syawal, kata Nabi, kal yaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih tanpa dosa, bersih tanpa noda. Apa sebab? Karena sudah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Hadirin kaum muslimin sidang Idul Fitri yang berbahagia, cuman mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, jangan sampai kita semuanya tergolong apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu illa al-ju'i wal atas. Banyak di antara kalian orang yang berpuasa, tapi yang didapat hanya lapar dan haus saja. Bahkan pahalanya tidak ada sama sekali. Justru pahala itu diganti dengan dosa dan maksiat para hadirin. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, di kesempatan ini khatib ingin menyampaikan bagi mereka, kita semua yang sudah benar-benar menjalankan ibadah puasa kemarin, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, maka semua dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada tanggal 1 Syawal ini Nabi bersabda, kal yaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih tanpa dosa, bersih tanpa noda. Hadirin sidang Surat Idul Fitri yang berbahagia, cuman mohon maaf, kenapa habis hari raya yang korupsi lagi, curang dalam timbangan lagi, membunuh lagi, merampok lagi, menggunjing orang lagi para hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia. Oleh karena itu, khatib ingin membuka tabir pada hari ini dalam kesempatan ini. Kenapa? Karena umat Islam belum memahami makna asyam dan Ramadan. Apa asyam itu? Asyam itu makna sebenarnya adalah menahan, bukan puasa. Puasa itu berasal dari kata Sanskerta yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan Bapak Dr. Andas Suwandi pada tahun 1973. Tapi makna asyam yang sebenarnya adalah menahan. Ramadan membakar. Minimal para hadirin yang ditahan itu adalah 5 perkara. Saya yakin hadirin sidang kaum muslimin Idul Fitri yang berbahagia, bahkan seluruh umat di dunia ini, kalau bisa menahan 5 hal ini, maka selamanya akan Ramadan terus menerus, akan membakar dosa terus menerus. Jadi bukan hanya di bulan 1 Ramadan saja, mestinya kita Ramadan sepanjang hidup kita. Amin. Itulah pentingnya mengerti dalam ilmu agama. Mari kita jabarkan bersama-sama. Asyam itu adalah menahan, minimal 5 yang ditahan.
Ini nanti setelah pulang dari musalla mudah-mudahan menjadi ilmu kita sehingga kita bisa menahan 5 hal ini supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertakwa kepada Allah, suaminya, istrinya, anaknya, menantunya, maka dalam satu rumah tangga itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu RT baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin satu negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para hadirin, mudah-mudahan mari kita bahas. Ada di mana yang kita harapkan mengenai tentang menahan tadi? Tepatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu ada di surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Ampunan Allah. Jadi kita disuruh menuju ampunan Allah. Ampunan Allah berarti membaca istighfar para hadirin. Orang yang selalu membaca istighfar bukan hanya Allah ampuni, tapi Allah berjanji dalam kitabnya Allah memberikan surga, yang mana surga itu lebih luas daripada langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ciri takwa yang pertama adalah membaca istighfar. Asyam itu menahan. Seakan-akan Allah bilang sama kita para hadirin, bacalah kamu istighfar kepadaku supaya kamu dapat ampunan dariku. Seakan-akan bilang begitu. Kita ingat asyam, menahan. Apa yang harus kita tahan? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat di sini, di mana tempatnya? Surat Az-Zariyat 51 ayat 18. Wa bil asharihum yastaghfirun, dan mereka mohon ampunan kepada Allah menjelang waktu subuh. Jadi menjelang waktu subuh kemarin jam 4 makan sahur. Kalau bulan Ramadan berarti baca istighfarnya setengah 4. Setengah 4 sambil masak, sambil nonton TV, sambil menyelami hati kita, bergumam dalam hati kita betapa besar dosa-dosa saya, langsung dia membaca istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sampai adzan subuh. Asyam menahan. Apa yang harus ditahan? Ngantuknya para hadirin. Ketika kita menahan ngantuk dalam rangka membaca istighfar, lagi Ramadan dia, lagi membakar dosa. Kalau tidak, bukan Ramadan namanya. Ini menurut ayat suci. Menurut hadis Rasulullah SAW, pernah suatu ketika sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wahai istri Rasulullah SAW, berapa kali Rasulullah membaca istighfar? Beliau menjawab 70 marrah, wa fi riwayatin 100 marrah. Rasulullah SAW membaca istighfar tiap waktunya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 70 kali. Di dalam riwayat yang lain 100 kali. Asyam itu menahan. Apa yang harus kita tahan? Malasnya para hadirin. Ketika umat Islam menahan malas, langsung giat membaca istighfar, lagi Ramadan dia. Sekalipun bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, tetap membaca istighfar. Ini namanya Ramadan terus-menerus. Sampai kapan membaca istighfar? Sampai akhir hayat kita para hadirin. Sampai akhir hayat kita, sampai nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang yang bertakwa yang pertama. Terus ciri takwa yang kedua apa? Ayat 134-nya, alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra, yaitu orang-orang yang memberikan nafkahnya, sedekahnya dalam keadaan senang maupun sempit. Allah bilang sama kita, sedekahlah kamu, infakkan harta yang telah kami berikan kepada kalian semua sebelum kalian datang kematian. Asyam itu menahan. Apa yang harus kita tahan? Peliknya para hadirin, kikirnya. Ketika umat Islam menahan rasa kikirnya, menjadi dermawan dia. Ketika dia dermawan, memberikan hartanya kepada anak yatim duafa, maka lagi Ramadan dia, lagi membakar dosa. Sekalipun bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, tetap berinfak sedekah. Sampai kapan infaknya? Sampai akhir hayat kita para hadirin, sampai nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri takwa yang kedua. Yang ketiga, wal kadhiminal ghaidh. Jangan marah kau.
kata Allah. Jangan marah kau. Ketika Allah bilang sama kita jangan marah, asyam itu menahan. Apa yang harus kita tahan para hadirin? Keras kepalanya, egonya, sombongnya. Ketika umat Islam menahan keras kepalanya, egonya, maka yang datang sifat kesabaran. Ketika dia menjalankan sifat kesabaran, suami, istri, anak, menantu, cucu yang ada di rumah masing-masing, di kantor bawahan dengan atasan, petani dengan petani, pejabat dengan pejabat, ustadz pun dengan ustadz, kiai dengan kiai, harus tahan amarah, maka keluar sifat kesabaran. Ketika dia bisa menahan tahan amarah, maka sabar keluar. Ketika sabar keluar, maka nanti Ramadan dia lagi membakar dosa. Kalau tidak, bukan Ramadan namanya para hadirin, tidak dibakar dosanya. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita, sekalipun bulan Ramadan meninggalkan kita. Itu yang ketiga para hadirin. Yang keempat, wal afina 'anil nas, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Allah bilang sama kita, maafkan orang yang telah menyakitimu. Asyam menahan. Apa yang harus kita tahan para hadirin sidang surat Idul Fitri yang berbahagia? Yang harus kita tahan dalam hati kita adalah rasa dengkinya, egonya, ini hatinya, sehingga keluar rasa kasih sayangnya para hadirin. Ketika kita rasa sayang, kasih sayang keluar, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, bukan hanya Idul Fitri. Sampai kapan rasa kasih sayang itu? Sampai akhir hayat kita, sampai nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu lagi Ramadan terus menerus dia lagi membakar dosa para hadirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Asyam itu adalah menahan. Apa yang harus kita tahan para hadirin sidang Jumat, sidang surat Idul Fitri yang berbahagia? Yang harus kita tahan ketika Allah bilang berbuat baiklah sebelum kamu mati meninggalkan dunia ini, yang harus kita tahan adalah rasa malasnya berbuat baik. Terus pertanyaannya, kita berbuat baik kepada siapa dulu hidup di dunia? Surat keempat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, tapi jangan musyriklah kamu, kata Allah. Terus Allah bilang selanjutnya, berbuat baiklah kamu kepada ayah ibumu. Itu yang pertama, hakul adami. Jadi antar umat manusia berbuat baik kepada siapa hidup di dunia ini? Maka jawabannya kepada ayah dan ibunda kita. Ini yang bapak-bapak yang sudah punya cucu ini, yang sudah punya cucu, apalagi yang masih muda-muda, terutama yang sudah bapak-bapak, orang tua kita sudah gak ada. Ingat waktu hidup ibunda kita, waktu hamil kita, 9 bulan 10 hari para hadirin. Setelah kita keluar lahir ke dunia, 2 bulan ibunda kita menyusui. Tengah malam kita buang air besar, buang air kecil. Ibunda kita selalu merawatnya dengan tulus dan ikhlas. Ayahanda kita membantu ibu kita dengan sabar dan ikhlas. Tapi sayangnya setelah kita dewasa, kita selalu membentaknya, melawannya para hadirin. Sidang surat Idul Fitri yang berbahagia, sungguh besar dosa yang kita lakukan. Apakah seperti itu hidup di dunia? Asyam itu menahan, kata Allah. Tahan. Apa yang harus kita tahan? Yang kita tahan adalah malas berbuat baiknya. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya-nya mengatakan, andaikan ada seorang anak yang saleh, dia duduk di bangku SD sampai perguruan tinggi, terus dia mempunyai titel S1, S2 sampai S3, menjadi profesor, doktor, kekayaan dia dapat, titel dia dapat. Namun setelah dia pulang kampung, berbicara sayang sama ayah ibundanya para hadirin, setelah di tengah-tengah pembicaraan rupanya ada yang tidak disukai oleh sang anak tadi,
sehingga menyakiti hati ibundanya. Lah anak yang seperti ini, sekalipun dia profesor doktor, kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, maka dia baunya surga aja tidak akan dapat para hadirin. Baunya saja tidak akan dapat. Oleh karena itu, berbuat baik kepada siapa terlebih dahulu di dunia ini, maka jawabannya berbuat baik kepada ayah dan ibunda kita. Andaikan, kata beliau juga mengatakan dalam kitab Ihya-nya, kita ini punya harta seluas hamparan bumi, diberikan kepada ayah terutama ibu kita untuk membalas budinya, maka beliau menjawab, belum cukup para hadirin sidang surat Idul Fitri yang berbahagia. Kenapa belum cukup? Karena satu teriakan ibunda kita ketika waktu ibunda melahirkan kita itu adalah perang antara mati dan hidup, sehingga beliau mengatakan belum cukup para hadirin. Subhanallah. Oleh karena itu, orang tua kita yang sudah meninggalkan dunia, bacakan istighfar, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, 1000 kali. 1000 kali itu minimal para hadirin. Saya tes 1000 kali itu cuman 30 menit, setengah jam. Kita nonton TV, main HP lebih dari itu. Oleh karena itu, kita besarkan hati kita. Untung kita yang masih punya ayah dan ibu, setelah sholat Idul Fitri ini cium tangannya, minta ridhonya, minta maafkan dia. Hati kita, ruh dan jiwa kita yang banyak menyakiti ayah dan ibunda kita. Kalau toh pun tidak ada ayah dan ibunda kita, Rabbana Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhan, ampunilah ayah dan ibuku, sayangi dia ya Allah, cintai dia ya Allah sebagaimana mereka mencintaiku di waktu kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barikillahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ayada bil afrahi was surur, wa du'a lil muttaqin jazila al-ujur. وكملت ضيافتي يوم عيد لعموم المؤمنين بسعيكم المشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده مطهر مبرور. أما بعد، فيا أيها الإخوان اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا يا الله واشف صدورنا ونور قلوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari rayamu Idul Fitri saat ini, detik ini, kami bersimpuh bersujud kepadamu dengan segala kerendahan hati dan rendah diri. Ampuni hamba ya Allah, ampuni saudara-saudara kami semuanya ya Allah, terutama ayah dan ibunda kami. Sayangi mereka ya Allah, cintai mereka ya Allah.
sebagaimana mereka mencintaiku di waktu kecil. Ya Allah ya Rabb, tolong bukakan pintu hati kami ya Allah untuk selalu berbuat baik selama hidup di atas dunia ini, terutama berbuat baik kepada ayah dan ibunda kami, berbuat baik kepada ayah dan ibunda mertua kami. Kami sebagai orang tua berbuat baik kepada anak menantu cucu kami ya Allah. Para suami berbuat baik kepada para istrinya, para istri berbuat baik kepada para suaminya, bahkan berbuat baik kepada tetangga, sahabat-sahabat kami, saudara kami ya Allah. Bahkan pula berbuat baik kepada binatang tumbuh-tumbuh. Ada semuanya adalah makhlukmu dan ciptaanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tolong kuatkan keimanan kami kepada-Mu ya Allah, dengan selalu mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dimanapun kami berada, Allah Rabbi, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Sallallahu alaihi